dia rumahnya digeledah terlebih dahulu daripada dipanggil, maka dia adalah saksi kunci. Betul. Ya, saksi kunci ini bisa pertama mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya, ya, atau yang kedua dia ada kaitannya atau bagian dari perbuatan ya. Nah, tersangkanya siapa belum dibilang tuh? Belum, ada 5. Ada 5 katanya. Dan kemudian digeledah tempatnya RK. Apakah RK tersangka atau tidak? Terkait dengan belanja iklan, Bang, yang jumlahnya belum diketahui berapa, tapi kerugian negaranya sampai ratusan miliar. Nah, ketika menggeledah itu kan dicari kan memang barang bukti, bukan orang gitu kan. Jawaban seperti ini, Bang, kalau maju jadi pansel pimpinan KPK, kan orang kita nggak, luar biasa ya. Ini jangan ke DPR, administrasinya nggak lolos, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan penanganan kasus di KPK. Dan beberapa waktu yang lalu kita terkejut ya, karena ternyata ada penggeledahan di rumah RK yang terkait dengan kasus Bank Jabar Banten. Menarik memang, dan kasusnya dibilang kaitannya dengan promosi ya, atau iklan atau apa. Bersama dengan kita kali ini ada Pak Bambang Wijayanto. Pak BW, apa kabar? Baik. Dan ada Mas Yudi Purnomo Harhab. Waduh, luar biasa Yudi. Alhamdulillah, Bang. Dahsyat. Dan saya punya pengalaman sebenarnya. Saya pernah tangani perkara BJB dulu 2009 2010 rasanya. Gimana tuh, Bang? Dan itu pola yang saya kemudian ajukan untuk jadi tersangka adalah dirutnya, direktur direktur umum. Jadi bukan yang pertama ya, Bang? Bukan yang pertama. Itu jumlahnya kalau salah kerugian negaranya berapa ya? Cukup besar, saya lupa persisnya. Tapi rasanya 100 miliar ada. Ya, dan waktu itu ada drama-drama dirutnya kabur dan bersembunyi di rumah seorang paranormal gitu kan, di daerah Lebak. Dan ditangkap di rumahnya paranormal itu. Tapi menarik memang karena yang membuat saya terkejut adalah BJB yang seharusnya sudah memperbaiki diri dari segala persoalan, karena waktu itu terungkap bagaimana cara direksinya mengambil uang dengan menggunakan pola-pola tertentu. Harapannya setelah itu kan KPK masuk dan mendorong perbaikan sistem. Banyak perubahan sebenarnya, tapi hal ini ada kasus lagi. Melihat dari kasus yang seperti itu, biasanya Pak, menarik kalau Yudi dulu yang ngasih perspektif. Karena Yudi itu memang selalu menginspirasi kita, Mas. Iya. Ya, clue-clue yang out of control. Out of control. Jadi kalau kayak gini mah apa suruh aku expose depan apa nih, kayak di kantor aja, Abang sebagai Kasatgas minta anggota penyidik untuk expose gitu kan. Nanti ABW yang kondisi nanti Abang menambahkan ya kan. Jadi kita naik. Makanya saya izin dulu kan, karena Yudi dulu yang bicara. Nanti terkait dengan ini kasus BJB kan orang banyak bertanya nih. Yang pertama, kasusnya memang belum terlalu banyak diungkap nih. Karena dari KPK juga baru menyampaikan kerugiannya ratusan miliar yang pertama. Yang kedua, tersangkanya siapa belum dibilang tuh. Belum, ada 5. Ada 5 katanya. Dan kemudian digeledah tempatnya RK. Apakah RK tersangka atau tidak kita nggak tahu nih. Ya kan, karena belum disebut tersangkanya siapa aja. Biasanya kan disebut dulu ya, baru kemudian ini. Atau gimana? Jadi punya perspektif apa soal kasus ini? Ya, memang kasus ini sangat mengejutkan ya. Termasuk Pak mantan presiden kita ditanya wartawan terkejut gitu ya. Pak Jokowi gitu ya. Dan tentu semuanya juga terkejut ya. Apalagi kan sempat Pak Ridwan Kamil pasca tidak terpilih menjadi gubernur DKI ya sempat tidak tampil di media lah beberapa lama. Begitu tampil langsung rumahnya digeledah. Ini rumah kediaman loh, Bang. Bukan kantor loh. Ingat, ketika rumah kediaman digeledah, berarti ada sesuatu yang intimate di situ terkait dengan perkara. Artinya bukan mencari legal formal. Ya, dan KPK tadi sudah mengumumkan melalui ketuanya kalau tidak salah ada barang bukti yang disita lah berupa dokumen yang sedang diteliti. Artinya kan benar yang dilakukan oleh penyidik, ya kan? Nggak ada target, nggak ada pesanan, ya kan? Jangan sampai nanti dikatakan ini KPK edisinya siapa gitu kan? Kemarin kan Pak Hasto
bilangnya edisinya kubunya Hasto bilang edisi Jokowi gitu kan. Nanti kalau sebelah sana nanti edisinya siapa gitu kan. Gitu. Tapi itulah Bang. Jadi kasus ini terkait dengan belanja iklan Bang. Yang jumlahnya belum diketahui berapa, tapi kerugian negaranya sampai ratusan miliar. Gak kebayang tuh iklannya kayak apa BJP kalau ratusan miliar Bang. Ya kan. Tapi memang biaya iklan bisa besar kan. Beberapa bank kan nilainya cukup besar tuh sampai. Tapi kalau ratusan miliar kan tentu kan akan kelihatan Bang gitu kan. Terlihat lah. Nah, ketika sudah dihitung berarti kan sudah dilihat ya cost-nya kayak apa. Berapa sebenarnya harga pokok penjualannya, HPP-nya, berapa real cost yang keluar. Nah, sebelum itu kita kembali lagi ya, memang ini menarik Bang ya, bahwa ketika seorang rumahnya digeledah, tentu penyidik apalagi di awal, kita kan di awal kan penyidik itu pasti kita yang kita geledah adalah kantor, ya rumah pun rumah tersangka. Ini kan rumah ya kalau saya lihat dari pemberitaan kayaknya dia bukan tersangka, satu tersangka di antara 5 ya. 5 ini saya ini dari Bank BJB sama dari swastanya yang terkait dengan iklan ya. Mungkin dari perusahaannya seperti itu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang urgent di rumahnya Ridwan Kamil gitu ya. Karena kan dia belum diperiksa juga Bang sebelumnya. Dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan, ya kan pasti kan. Emang lazim nggak itu ya? Kalau belum diperiksa digeledah? Nggak masalah kan Bang. Sebelumnya masalah, kan juga sebelumnya juga ada kasus juga. Ya. Saya juga banyak sih. Ya, Bang juga banyak. Kita geledah dulu supaya apa? Supaya kita kan pernah Bang waktu itu di Bandung. Coba kita manggil dulu Bang, nggak dapat kita catatan terkait IKTP waktu itu. Oke, benar. Ya kan? Udah benar ini penyidiknya. Salah satu mengungkap kasus EKTP itu saya masih ingat sekali. Itu ada salah seorang staf lah, staf yang apa namanya di level bawah lah gitu ya, dan kemudian kami mencari waktu yang tepat dan kita melakukan penggeledahan dan ternyata dapat bukti yang itu kemudian menjadikan apa namanya pintu untuk membuka aliran uang terkait EKTP. Pintu Pandoranya. Jadi ketika tadi KPK mengatakan statusnya Pak Ridwan Kamil belum apa-apa gitu ya, karena belum dipanggil gitu ya. Emang kita paham juga gitu kan bahwa ketika menggeledah itu kan dicari kan memang barang bukti bukan orang gitu kan. Bisa mencari orang, bisa menggeledah. Bukan saya di saat ini kan ditanya tentang status Bang. Ya kan status, maka saat itu kan memang mencari benda barang bukti Bang ya. Karena penggeledahan adalah kegiatan penyidik ya sesuai dengan kewenangannya untuk mencari keberadaan, karena diduga tempat tersebut ada atau disembunyikan barang bukti. Tapi tadi saya katakan ketika awal proses penyidikan ada seseorang yang bukan tersangka, ya dia rumahnya digeledah terlebih dahulu daripada dipanggil, maka dia adalah saksi kunci. Betul. Ya, saksi kunci ini bisa pertama mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya, ya, atau yang kedua dia ada kaitannya atau bagian dari perbuatan ya. Nah, itu bisa juga Bang. Termasuk yang terakhir bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, kita bukan sekedar memperkuat alat bukti yang ada loh Bang, tetapi kita juga mengembangkan perkara. Nah, jadi seperti apa ya kasus ini ya, saya pikir KPK harus tegas ya, bahkan kalian mengatakan ya segera saja umumkan, keburu rame kan daripada menjawab satu-satu tanyaan wartawan melalui WhatsApp pimpinan jubir kepada wartawan. Umumkan aja bahwa 5 orang ini ya kan. Kalau satu-satu gini kan kita nggak dapat pemahaman yang komprehensif masyarakat. Nanti takutnya bahwa tadi kita kan menjaga KPK supaya nggak diserang. Wah, ternyata belum, saya sih paham bahwa ini pasti belum tersangka karena dia belum pernah diperiksa ya, dan KPK pasti akan riskan untuk menetapkan tersangka orang yang belum pernah diperiksa karena ada putusan MK seperti itu. Jadi nah nanti saya takutnya Bang, ini akan jadi bumerang kepada KPK kalau misalnya statusnya tidak jelas. Ya, tapi maksud saya status yang tidak jelas ini namun kok tindakan-tindakan KPK mengarah-arah ya kan ke status yang lebih tinggi dari saksi. Ya kan, seperti itu Bang dari saya. Iya, menarik nih. Dan kalau dilihat kalau dulu gini Pak Bibi, RK ini kan banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan publik tuh ketika maju pilkada ke DKI, ke Jakarta. Kemudian orang memperkirakan dia akan kuat sekali di Jawa Barat, tapi kemudian ke Jakarta. Banyak orang memperkirakan ini sebetulnya bukan maunya dia lah ini, gitu. Dan kemudian dia akhirnya ngikut ke situ. Dan ada beberapa hal yang lain. Dan banyak cerita yang menggambarkan soal penyelidikan kasus ini sebetulnya sudah cukup lama nih.
Biasanya kalau penyelidikan ini informasi bahwa ini perkara sedang diperiksa itu udah bocor duluan. Cuman kan nggak terpublikasi. Tapi di orang-orang yang punya intensi, punya kepentingan pasti tahu itu ada proses sedang dilakukan penyelidikan. Dari beberapa hal itu Pak BW bisa membaca apa nih Pak BW? Pertama, sosok RK. RK ini cerdas. Dia bukan hanya arsitek mumpuni, tapi dia juga pernah jadi kepala daerah di level wali kota. Dan dia sekarang posisi politiknya juga wakil ketua umum. Wakil ketua umum Golkar. Ketua umum Golkar. Kan dia juga masuk bagian dari tim pemenangan. Jadi dari sisi itu sebenarnya komplit jabatan-jabatan ininya. Profesional, birokrat, dan juga orang politisi. Satu komplit itu. Terus yang kedua, kalau dilihat ada beberapa sinyalemen yang tidak menguntungkan RK. Bukan hanya promosi iklannya kemarin muncul. Sebelumnya itu ada juga kasus-kasus itu. Misalnya dia pernah klaim memberi dana hibah ke NU 1 triliun. Tapi itu ditolak oleh DPW NU Jawa Barat. Apaan? Cuman 2,4 miliar kok kayak gitu. Jadi ada gitu-gitunya juga. Terus kemudian membangun sebuah masjid tapi harus menggusur sekolahan. Ada kontroversi gitunya tuh. Terus di percakapan di antara aktivis korupsi juga banyak tuh Mas. Ketika menjabat jabatan sebagai wali kota ada indikasi mengenai macam-macam lah yang saya sebut saja perilaku koruptif gitu ya. Itu muncul ya. Waktu jadi gubernur juga gitu. Saya dengar katanya juga di smart city yang dibangun di beberapa tempat itu juga disinyalir ada masalah. Jadi dari titik itu sebenarnya kasus ini kemudian mengkonfirmasi. Ya, ternyata memang benar nih sinyalemen selama ini. Itu poin yang keduanya. Terus yang ketiganya yang juga sangat menarik adalah agak iklan biaya ratusan miliar dari sebuah bank. Maka kemudian di sebagiannya dinyatakan ini biasa bank melakukan itu. Tapi kemudian di situ bisa menyimpan berbagai informasi lain tuh yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi. Misalnya apakah betul ini iklan untuk mengiklankan BJB? Terus apa kaitannya dengan Ridwan Kamil? Apakah ini sebagiannya tidak masuk misalnya ini untuk mengiklankan dirinya atau ke kelompok dan jaringan teman-temannya? Layering tersinggung gitu Bang. Karena memang kompetensinya itu cerdas, dia bisa bikin layering untuk memitigasi resiko kebongkar. Nah ini yang sebenarnya memerlukan kecerdasan dan kecerdikan dari teman-teman penyidik. Dan itu sebabnya saya kemudian meyakini maka teman-teman di KPK berpikirnya out of the box juga Mas. Kalau kemudian dia dipanggil dulu gitu kan, maka dia sudah mulai berasa tuh kan, udah dibersih-bersihin lah itu. Makanya kemudian tiba-tiba dia loncat masuk loncat masuk melakukan penggeledahan. Sebenarnya dengan shocking strategi investigation kayak begini tuh, dia ingin mendapatkan alat-alat bukti yang lebih baik. Dan saya meyakini ini dilakukan bukan karena sembarangan, karena sudah ada informasi awal. Jadi dari informasi awal itu, kemudian itu digunakan untuk mulai loncat ke. Nah yang paling penting lagi sebenarnya KPK harus segera menjelaskan. Jelaskan ada 3. Siapa tersangka itu dan apa kaitannya dengan Ridwan Kamil supaya tidak menimbulkan penggiringan opini-opini. Ini KPK sedang bermain politik nih. Itu penting. Terus kedua, apakah dokumen-dokumen hasil penggeledahan itu bisa mengkonfirmasi dugaan keterlibatan 5 orang yang sudah ditersangka dan juga kaitannya dengan Ridwan Kamil. Nah itu juga menjadi menarik. Nah bagian yang ketiga yang juga sangat penting, Ridwan Kamil biar bagaimanapun adalah tokoh publik. Sehingga setiap tindakan terhadap tokoh publik harus akuntabilisasi terjaga. Nah mudah-mudahan teman-teman KPK benar-benar memperhatikan itu sehingga kemudian KPK tidak mudah dituding sedang bermain politik. Karena sesungguhnya saya meyakini apa yang dilakukan itu betul-betul melakukan penegakan hukum. Menarik sekali tuh. Memang yang Pak BW sampaikan itu luar biasa. Dan
Semoga itu menjadi perhatian Pak B. Tapi kalau melihat penanganan perkara nih Yud, ya Bang, hampir semua perkara KPK kan aktor-aktor politik tuh. Ya. Kalau kita lihat kepala daerah, ya, aktor politik. Ya. Kalau kita lihat DPR, aktor politik. Dan biasanya setiap ada penanganan perkara pasti akan dibawa bahwa ini kaitan politik. Pasti, itu bagian dari kampanye ke masyarakat lah gitu. Atau ya sebagian dari serangan balik. Gimana melihat perspektif itu Yud? Untuk melihat bahwa kan KPK kan tentu juga ingin lah. Iya, betul. Ingin jangan sampai melakukan sesuatu yang yang diarah-arahkan untuk kepentingan politik. Pasti kan akan seperti itu. Karena dalam ekspos seringkali itu dibahas tuh. Betul. Jangan sampai seperti itu. Artinya netralitas KPK, objektivitas dan penanganan perkara itu mesti dijaga. Gimana Yud kalau soal terkait dengan kaitan dengan politik ini Yud? Ya memang Bang, kalau orang menuduh ya biasa gitu ya. Tuduhan, apalagi kalau kita menangani kasus yang terkait dengan politik ya. Tapi kan kasus masalah terkait dengan sekjen ini kan kita bukan yang pertama. Ya kan, dulu ada sekjen Nasdem ya, Rio Capella misalnya. Kemudian ketua umum kan ada presiden PKS, kan ketum P3 juga pernah, ya kan. Kemudian ketum Golkar waktu itu Setia Novanto kita yang nangani gitu Bang. Dan ketika ada tuduhan politis ya biasa aja, yang penting tegak lurus. Ya, bahwa memang ada alat buktinya. Yang berbahaya kan kalau tidak ada alat bukti, ngada-ngada. Ada keterangan saksi ya kan. Yang tidak ada dijadikan ada. Barang bukti yang tidak ada diada-adakan, ya kan, ataupun bahkan menskenariokan untuk mengkriminalisasi, itu jahat namanya, gitu kan. Tapi ketika di luar kan gini Bang, dia aja bisa membela secara hukum, apalagi media kan. Ya, itu sebabnya ketika kemarin kasus Hasto ini kan saya mengapresiasi karena mereka walaupun dituduh macam-macam, digugat sana, dilaporkan sana, ya tetap tegak lurus dan akhirnya berkas selesai. Berkas selesai kan bukan karena terburu-buru, berkas selesai kan karena memang kasusnya selesai gitu ya. Nah kembali lagi, dan kasusnya simbol kan, suap kan. Jadi kembali kemari bahwa mau oposisi mau koalisi, ya KPK harus tetap berpegangan teguh kepada alat bukti. Ya memang ketika dikatakan tebang pilih hal biasa, dari KPK berdiri juga udah tebang pilih kok. Kita yang disikat sana enggak, gitu kan? Sana ini enggak. Ya pasti ada, selalu ada Bang. Namanya juga tuduhan Bang. Ya kan setiap orang ingin bebas dikatakan. Orang tuh tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya kan, apalagi kejahatan. Ya, jadi saya mengatakan ya his name is trying gitu. Namanya juga usaha. Apa tadi tuh? His name is trying. Namanya juga usaha. Ya kan, nah gitu Bang. Namanya juga usaha kan bebas aja. Mau dikatakan begini-begini, ya kan, mau dilaporkan ke sana kemari kan. Emang jadi luar biasa. Gitu. Kadang-kadang kita tidak mengerti keluar biasaannya itu. Sebenarnya dia luar biasa gitu. Makanya saya Bapak angkat jadi penyidik kan. Hanya orang-orang tertentu yang memahami keluar biasaan Yudha. Dan gini Pak, saya waktu menangani kasus BJB dulu. Oke. Itu saya masih ingat bahwa aliran dana itu banyak kemana-mana itu. Nah, ini yang menarik terkait dengan kasus BJB ini. Nah, ini saya belum ada gambaran. Saya pamit dulu ke belakang. Ini akan kemana ini? Dan dugaan saya ini akan banyak kemana-mana. Kenapa? Karena memang rentan waktunya dugaannya kaitan dengan dekat-dekat waktu pemilu gitu kan. Apalagi ada waktu pilkada juga waktu yang bersamaan. Dan biasanya ketika kasus yang terkait dengan banyak tokoh ya atau melibatkan banyak orang yang cukup besar, itu intervensinya juga nggak kalah besar itu Pak BW. Dan pimpinan KPK waktu masa di mana Pak BW lah gitu, itu kan kita yakin betul independensinya yang luar biasa. Tekanannya pasti akan berbeda dengan kondisi yang sekarang nih Mbak BW. Yang sekarang kan KPK sebagai eksekutif, dan banyak lagi persoalan, belum lagi dinamika politik yang membuat kerentanan dari intervensi-intervensi itu. Kira-kira seperti apa nih Mbak BW untuk melihat penanganan perkara? Karena di satu sisi masyarakat publik mestinya ingin tahu untuk segera dibuka. Tapi di sisi lain, kalau dibuka segera dalam proses penanganan perkaranya, orang-orang semuanya dipanggil yang terkait dengan yang terlibat, ini juga membuat rentan dari intervensi. Dan yang berikutnya tentunya kita pengen tahu
tips untuk menghadapi intervensi Pak BW sebagai pimpinan. Bukannya yang piawai itu Mas Novel. Jadi Bang, kenapa Pak BW itu tidak bisa diintervensi? Dia aja menjadi tersangka. Kalau enggak kan udah nyaman ya kan? Betul. Gitu. Karena nggak bisa diintervensi, ditersangkakan. Saya kan tapi jangan nakut-nakutin. Kan berpikir sederhana aja, benar nggak? Kita mesti lihat sosoknya RK ini. RK itu bukan high ranking political official, Bang. Iya. Dia tuh di medium aja. Jadi dengan posisi itu walaupun dia wakil ketua umum, cuma sebenarnya posisi itunya bukan orang yang menentukan, bukan orang yang mempunyai pengaruh yang kalau dia diambil, kalau dia dipersoalkan itu kemudian seluruh jaringannya dan intinya tasnya itu bergerak. Dia bukan tipikal yang itu sebenarnya. Kalau saya lihat ya. Tapi bahwa dia punya keahlian di beberapa kompetensinya, iya. Cuman dia secara politik sebenarnya bukan the highest ranking official in political. Jadi dengan begitu pertanyaannya, kalau RK jadi tersangka, ya misalnya gitu ya, apakah kemudian banyak pihak yang kemudian merasa bahwa ini RK diganggu, kepentingan gue juga terganggu. Saya melihat kok itu enggak gitu. Itu enggak. Jadi dari titik itu sebenarnya kita bisa menakar kalau menangani kasus ini secara baik saja, itu kemudian tekanan-tekanan pasti juga nggak akan terlalu besar. Kecuali beda kan misalnya kalau Setia Novanto itu kan punya posisi beda kan, presiden saja marah, ya kan? Kalau dalam kasusnya Agus Raharjo kan dia dipanggil dan dia marah nih. Dalam kasus ini kira-kira nggak ada yang memanggil ketua KPK dan memarahinya, kira-kira nggak ada. Jadi dari titik itu sebenarnya tekanan politik untuk membuka kasus ini seluas-luasnya dan sedetail-detailnya bisa dilakukan dengan agak lebih leluasa. Terus yang kedua tadi pertanyaan yang agak tricky dari Mas Novel, gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya mestinya saya belajar dari Mas Novel nih kan. Pak BW pengalaman lebih banyak Pak BW. Dan belajar dari Yudi yang di ranking itu, tapi kemudian kan buktinya kan dia harus melawan pimpinannya sendiri. Nah kayak gitu kan. Kan sekarang pimpinan KPK harus ngelawan, bisa ngelawan kan pimpinannya sendiri gitu. Pimpinan kepala eksekutifnya. Waktu itu Yudi ketua wadah pegawai Pak. Padahal dia ketua wadah pegawai, harusnya kan standing posisinya kan sama tuh Mas. Iya. Tapi mungkin karena dia ketua wadah pegawai kan, jadi kemudian dia harus dipecat segera. Mungkin ya. Enggak mungkin itu benar. Menarik juga. Sebenarnya ada menurut saya sih ada 3 hal. Pertama, harus bisa dijelaskan secara terbuka dan meyakinkan bahwa kasus ini murni berbasis pada peristiwa. Iya. Dan peristiwa itu bisa dikualifikasi sebagai sebuah kejahatan dalam kategori pidana korupsi. Keyakinan atas kasus dan peristiwa ini yang dikonfirmasi oleh alat-alat bukti itu menjadi tameng yang paling kuat. Karena mitigasi terkuat adalah melakukan objektivitas, independensi dan akuntabilitas proses pemeriksaan. Itu mitigasi risiko terhadap tekanan apapun yang paling kuat adalah di situ. Dan itu kan yang dilakukan oleh Mas Novel. Yakini ini ada peristiwanya, ada alat buktinya, go ahead. Bahkan kemudian kalau pakai Pak Badarudin Lopa, kami temukan bukti-bukti awalnya biar Allah yang menyempurnakannya. Luar biasa. Jadi ngomongnya harus berapi-api. Ini kita mizan. Timbangan yang berbaikan. Keren. Lebih baik kebaikannya. Keren. Jadi yang bagian pertama peristiwa dikonfirmasi alat bukti. Bagian yang kedua, suka tidak suka sebenarnya soliditas di antara tim itu Mas. Karena kalau soliditas di antara tim tidak ada, kolegial sistemnya itu tidak jalan, kemudian orang bisa berprasangka buruk gitu. Ini apa nih? Kok ada yang di sini ngomongin yang di sini, jadi menimbulkan syakwa sangka. Jadi yang jauh lebih penting adalah sekarang konsolidasi tim untuk betul-betul solid dalam menangani kasus ini. Karena itu yang jadi penting. Nah, terus bagian yang ketiga yang juga sangat penting, kita harus berkomunikasi dengan publik. Betul. Sampai di mana progresnya, apa temuannya. Jadi dengan begitu publik diberikan informasi yang berjenjang, terus menerus, sustain. Sebenarnya itu untuk
bagian dari menjaga risiko juga. Jadi kita tidak sedang hengki-pengki dengan kasus ini karena kita selalu memberitahukan ke publik, dan itu bukan sekedar itu loh Mas. Itu ada dasar legalitasnya. Undang-undang KPK menyatakan bahwa dia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya itu kepada masyarakat. Jadi itu tugasnya. Tugasnya jubir tuh di situ Mas. Tugasnya jubir, tugasnya kita semua. Iya. Karena kita adalah juru bicara kebenaran dalam dakwah ini. Menarik tuh Pak. Dan gini Yud, Bang. Yudi ini kan sekolahnya Pak intelijen strategis Pak. Jadi nanyanya sama Yudi juga harus hal yang strategis. Ya. Jadi gini, pimpinan KPK ini baru nih Yud. Ya Bang. Dan perkara-perkara langsung ngegas nih. Ya kan, ada perkara Hasto, perkara BJB, LP3I yang salah ya. KPK juga bukan? Iya, LP3I. Nah, itu kan besar juga tuh. LPI sorry. kan itu Pak. Ya, LPI salah saya. Ya. Sorry, LPI. Kadang-kadang sama 3 ya sama. Iya. LPI. Jadi mirip ya? Iya, mirip. Oke. LPI itu nilainya triliun juga. Iya. Dan dugaannya mengalir kemana-mana juga. Betul Bang. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa di KPK itu belakangan waktu terakhir di masa pimpinan sebelumnya yang sekarang itu bermasalah. Bahkan dugaannya ada di internal KPK lah yang bocorkan informasi keluar lah, ada praktek koruptif lah di KPK, bahkan perbuatan korupsi terjadi di KPK yang juga diantaranya dilakukan oleh pimpinan KPK gitu. Jadi masalahnya itu serius di internal. Saya kebayangnya begini, ketika kondisi di internalnya masih banyak ruang untuk terjadi kebocoran, ada masalah perbuatan koruptif yang terjadi, itu khawatir ada penggembosan gitu. Membocorkan informasi-informasi penting. Betul. Kan bahaya tuh. Nah, persoalan itu tuh gimana ya? Apa nggak riskan ya nangani perkara sebanyak yang mulai langsung ngegas di awal-awal tapi nggak menyelesaikan di konsolidasi di internal. Gimana Yudi punya pandangan soal itu? Ya, saya sepakat Bang ya bahwa KPK itu kan 3 hal yang sangat penting. Pimpinannya, pegawainya, kewenangannya. Ya, inilah kemudian dibaca oleh Dewasnya nggak masuk ya? Dibaca oleh Dewas, kan ngawasin aja sih Bang. Terlalu inilah dibaca oleh orang. Ya memang salah kita sendiri ya selalu mengatakan KPK itu punya 3 kekuatan. Pimpinan, dipilih pimpinan bermasalah. Ya kan? Pegawainya berintegritas tinggi, ya kan? Dihancurkan strukturnya, ya kan? Kita extraordinary kita adalah super body, ya kan? Dijadikan banyak antibody, jadi lemah, ya kan? Emang saya pikir itu yang terjadi. Nah, sekarang memperbaiki internal KPK, saya pikir dengan kasus-kasus yang besar ya seperti rutan, ya kan, perilaku pimpinan yang istilahnya parah dari sisi etik, bahkan ada yang ada yang korupsi ya seperti Firly ya, jadi tersangka walaupun pemerintahan sampai saat ini gitu kan, malah 2 Hasto. Nah, jadi saya pikir ya memang Bang, kenapa pimpinan saat ini ya itu perlu kasus-kasus besar ya, ini sebenarnya sebagai quick respon aja sih. Ada buktinya, terbukti kan berhasil ya Bang. Ketika kasus Hasto dinaikkan ya, walaupun ada serangan bangbung politis dan KPK edisi Jokowi misalnya, tapi naik drastis dari 60 ke 70. Yang dulu 60 di bawah polisi dan jaksa, kembali lagi di atas walaupun baru 70 ya. Belum ke peak performance ya di sekitar 80-an. Tapi setidaknya udah mulai pulih nih, dan pulihnya KPK karena kinerja Bang. Pegawai KPK Bang, ya tentu mereka ketika pimpinannya bisa dipercaya akan percaya mereka. Tentu ya ketika kemudian tadi Bang bilang misalnya Dewas ya harusnya kan mereka sebenarnya sebenarnya dulu hanya DPP ya, hanya pegawai dan pimpinan gitu ya. Sekarang udah jadi Dewas dan begawan-begawan semua, bukan kaleng-kaleng dari Dewas yang lalu gitu ya. Ya harusnya mereka juga bisa lebih bijak bahwa KPK bisa diselamatkan kalau aturan tegakkan. Di KPK ada yang korupsi, oke, ya kan, bukan di sini bukan malaikat semua, gitu kan. Di KPK ada bertindak ya. Iya, tapi tindak, ya kan nih contohnya, jangan malu, ya kan banyak ya sekarang kasus-kasus misalnya di tempat lain karena malu nggak diselesaikan diam-diam, ya karena damai itu indah katanya, gitu kan Bang. Nah kembali lagi ya bahwa memang mau nggak mau pasti akan menanggung beban dari pimpinan yang lama. Ya tadi naikin Hasto ya dikira pesanan, padahal serius, kan ada buktinya. Nah
itu yang mereka harus harus membuktikan gitu kan. Apalagi kan komposisi kali ini kan semua penindakan aromanya. Kan dari polisian, dari kejaksaan, 2 malah hakim juga walaupun 1 udah pensiun gitu kan, dari hakim juga, kemudian dari BPK mantan anggota mantan anggota BPK, seharusnya memang lebih ngegas di penindakan. Dan tapi memang ini menarik bahwa ya membuktikan ke publik itu adalah dengan prestasi kerja, Bang. Kalau tidak, mereka pasti akan diojok-ojok latar belakangnya. Ya Pak Setio dari polisian, ya kan, Pak Fitro dan Pak Tanak dari kejaksaan, ya kan, kemudian BPK, kemudian dari pengadilan gitu kan, yang memang emang dipungkiri masih menjadi sorotan di masyarakat. Instansi latar belakang semua instansi para pimpinan KPK itu sorot terus, ya kan, pengadilan, ya kan, BPK, ya kan. Dia disorot karena seret nangani kasus. Kalau nggak seret. Benar kata Abang, satu-satunya cara untuk kemudian secara instan meningkatkan kepercayaan publik kepada masyarakat adalah dengan tadi berprestasi dibandingkan kontroversi. Memang ini yang menarik, Bang, ya, bahwa tapi setidaknya dukungan masyarakat memang agak semakin lemah di KPK ya. Peaknya itu kan waktu Cicak Buaya jilid 1, ya kan, 1 juta Facebooker. Kemudian sampai Pak BW lah terakhir, Abang gitu kan, dukungan masyarakat begitu luas. Tapi orang-orang di sana tahu bahwa KPK ini dukung masyarakat. Caranya apa? Jauhi KPK. Jadi biar KPK berantem dengan caranya sendiri, berantem di dalam gitu kan, bermasalah, lebih banyak kontroversi dibandingkan prestasi, seperti itu, Bang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang, menurut saya selain tadi kan teknis tak memperbaiki, tapi tunjukkan dulu prestasi kerja agar dipercaya. Kalau enggak, ya tadi akan dianggap tebang pilih lah, lebih menyikat yang oposisi, padahal oposisi kalau nggak salah ngapain takut, kan, kalau dia kritis, kalau dia nggak ngapa-ngapain, kita lihat film dia Tifot, kurang kritis apa itu filmnya, nggak ada tuh yang kena. Ferry Amsari belum, Mbak Fitri belum, cek, ya kan, kalau Bapak jangan ngomong belum dong, saya jadi pengen pulang nih. Nah ini kita ngomong kayak gini dipakai sama mereka, yuk lu ngomong nggak ada, kita diapa-apain gitu kan, gitu nggak lah, belum, ya udahlah, kata belum lah. Bapak kan politisi, dulu kan kita putih, Pak, ya kan. Pak BW ini. Tapi gini, Pak BW, ini pertanyaan terakhir nih, Pak BW. Kalau tadi melihat dari persoalan di internal KPK, dan kan Pak BW juga sampaikan soal konsolidasi itu, terutama di tim penyidik. Tapi kalau konsolidasi di internal KPK, karena kebocoran informasi dalam penanganan perkara itu berbahaya, Pak BW. Bisa menggagalkan, bisa membahayakan penyidik, dan banyak lagi persoalan yang lain. Cara untuk bisa mengkonsolidasi sambil menangani perkara seperti yang dibilang Yudi, kira-kira seperti apa yang mesti dilakukan? Itu tadi saya lagi berpikir-pikir, bisa nggak itu one stop solution ya, Mas? Tapi through apa? Melalui apa? Nah, saya berpikirnya kan ada 3 yang mesti dilakukan. 1, membangun kepercayaan publik. Jalannya kinerja dan high level cases. Kalau dulu kita sebutnya big faces. 1 itu. Terus yang kedua, sambil jalan itu kemudian membangun konsolidasi tim. Jadi konsolidasi tim itu bukan tidak jadi program yang lain, tapi melalui penanganan kasus konsolidasi tim dilakukan. Itu untuk apa? Sekaligus merebut kepercayaan publik, tapi terus meningkatkan konsolidasi internal. Itu yang mesti dilakukan. Terus yang ketiga yang juga penting, sekarang ini kompetitornya cukup banyak KPK. Ada pembangunan kepolisian, kinerjanya juga sedang dibangun. Teman-teman kejaksaan kinerjanya sedang dibangun. Maka dia harus memilih case yang betul-betul berpihak pada kepentingan kemaslahatan publik. Yang berdampak langsung terus berasa gitu loh. Misalnya main di 9 bahan pokok. Misalnya kayak gitu. Jadi berasa itu. Atau impor nih, Mbak B. Misalnya importasi. Atau yang sekarang sedang dilakukan, membersihkan sektor-sektor tertentu yang memang perlu segera dibersihkan supaya kemudian kinerja dari pemerintahan ini meningkat cepat. Jadi pilihannya tuh bukan memilih dalam konteks memilih kasus untuk kepentingan tertentu, tapi kepentingannya untuk kepentingan publik. Supaya kemudian kalau itu ditangani korupsinya, publik berasa tuh. Kalau menangani sektor haji misalnya, Mas, maka kemudian
biaya hajinya menjadi murah, kualitasnya menjadi meningkat. Jadi selalu saja ada dampak langsung, bukan sekedar ratusan triliun kembali ke negara atau klaim ratusan triliun, tapi itu bermanfaat bagi performance lembaga dan sistem yang akan sedang ditangani itu. Jadi 3-in-1 solutions itu harus ditegakkan. Penanganan kasusnya dilakukan, kepercayaan publik meningkat, konsolidasi dilakukan, supaya kemudian soliditas terbangun, tapi kemudian rakyat melihat, oh iya memang ini bermanfaat nih. Yang kita lupa pada kebermanfaatan. Luar biasa. Kalau jawaban seperti ini Bang, kalau maju jadi pansel pimpinan KPK, kan orang kita nggak, oh luar biasa ya. Ini jangan ke DPR, administrasinya nggak lolos Bang. itu karena ngeri sekali ya. Wah, kesini kesana itu mafia banyak itu di situ. Aduh, gawat sekali. Kalau tak bahaya tak kan? Tak bahaya tak. Ya, menarik sekali ini bincang-bincang ini. Terima kasih Pak B dan Yudi. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat dan bisa memberikan masukan KPK ya. Dan semoga KPK terus semangat untuk bisa memberantas korupsi dengan semaksimal mungkin. Dan kasus Ridwan Kamil bisa kebongkar secara luas. Ya, dan kasus-kasus lainnya bisa dibongkar secara optimal. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.